Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian yang ada di rumah. Alhamdulillah, Bapak berharap pada kesempatan kali ini kalian semua selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kesehatan sehingga semangat dalam menempuh kegiatan pembelajaran online kali ini. Pada kesempatan kali ini Bapak akan melanjutkan kegiatan belajar kita, yaitu mengenai atletik. Atletik yang Bapak bahas pada kesempatan kali ini yaitu berkaitan tentang jalan cepat. Tapi untuk kali ini sebelum materi jalan cepat, nanti Bapak akan terangkan dulu tentang apa itu atletik dan asal usulnya. Baiklah, pada kesempatannya bahagia ini kita awali kegiatan belajar dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Poin A yaitu adalah pengertian dan asal usul dari atletik. Atletik berasal dari bahasa Yunani yaitu atlon atau atlum, artinya adalah perlombaan atau pertandingan, perlombaan, pergulatan atau perjuangan. Orang yang melakukannya dinamakan adalah atleta atau atlet. Kita dapat menjumpai pada kata pentathlon yang terdiri dari kata penda berarti 5 atau panca. Athlon berarti lomba. Arti selengkapnya adalah panca lomba atau perlombaan yang terdiri dari 5 nomor. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa atletik adalah salah satu cabang dari olahraga, salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan atau diperlombakan yang meliputi nomor jalan, lari, lompat, dan lempar. Induk Organisasi Olahraga Atletik Internasional terbentuk pada tanggal 17 Juli 1912 pada Olimpiade yang kelima di Stockholm yaitu Swedia dengan nama International Amateur Athletic Federation yang disingkat IAAF. Sejak saat itu atletik mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada tanggal 3 September 1950 di Indonesia berdiri namanya organisasi PASI, yaitu Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Jadi induk olahraga atletik internasional namanya IAAF dan induk olahraga atletik di Indonesia namanya PASI. Yang poin B yaitu aktivitas pembelajaran atletik melalui jalan cepat. Nah, yang pertama adalah mengenai tentang sejarah jalan cepat. Olahraga jalan cepat tidak diperkenankan langkah melayang atau membuat lompatan. Menurut aturan, kaki pejalan kaki harus tetap di atas tanah dan sekurang-kurangnya satu kaki harus selalu menginjak tanah. Jalan cepat adalah suatu nomor atletik yang harus dilakukan dengan segala kesungguhan. Jalan cepat diadakan pada tahun 1867 di London. Pada tahun 1912, jalan cepat 10 km diselenggarakan pada lintasan sebagai salah satu nomor Olimpiade tahun 1976. Tercantum nomor jalan cepat 20 km. Yang sejak tahun 1956 dipertandingkan dalam Olimpiade, tetapi pada Olimpiade tahun 1980 di Moskwa, jalan cepat 50 km dicantumkan lagi dalam nomor perlombaan. Perlombaan jalan cepat pada tahun-tahun terakhir ini mulai banyak penggemarnya dan dibicarakan. Olimpiade modern, perlombaan jalan cepat 20 km dan 50 km telah lama menjadi nomor yang diperlombakan. Di Indonesia, perlombaan jalan cepat sebagai nomor yang diperlombakan pada kejuaraan nasional atletik tahun 1978. Cara yang diperlombakan ialah untuk wanita 5 km dan 10 km, dan untuk pria adalah 10 km dan 20 km. Yang B, yang nomor 2, perbedaan antara jalan cepat dan lari. Jadi ada bedanya, apa bedanya jalan cepat dan lari? Secara teknis, jalan dan lari tidak ada perbedaan yang berarti. Baik jalan maupun lari adalah pergerakan memindahkan badan ke muka dengan langkah-langkah kaki.
Perbedaan jalan cepat dan lari adalah sebagai berikut. Untuk jalan cepat, pada gerakan jalan cepat selalu ada kaki yang berhubungan atau kontak dengan tanah. Artinya setiap saat salah satu kaki selalu terjadi kontak atau menginjak tanah. Sedangkan lari, pada gerakan lari ada saatnya melayang pada waktu melangkah. Artinya pada saat tertentu kedua kaki lepas atau tidak menyentuh atau menginjak tanah. Itu berbeda. Yang ketiga, aktivitas pembelajaran jalan cepat. Jalan cepat adalah gerak maju langkah kaki yang dilakukan sedemikian rupa sehingga kontak dengan tanah tetap terpelihara dan tidak terputus. Cara melangkah ya, selama melangkah kaki yang bergerak maju berjalan kaki harus berhubungan atau menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Kaki penyangga harus diluruskan atau tidak dibungkukkan di lutut untuk sekurang-kurangnya selama dalam posisi tegak atau vertikal. Perlombaan jalan cepat, dalam perlombaan yang penting diperhatikan oleh setiap pejalan cepat adalah yaitu melakukan gerakan langkah maju ke depan dengan salah satu kaki selalu tetap kontak dengan tanah. Artinya bahwa pada setiap akan melangkahkan kaki, salah satu kaki harus selalu tetap berhubungan atau menempel pada tanah. Pelaksanaan perlombaan jalan cepat itu diawali dengan adanya pemberangkatan atau start dan diakhiri dengan yaitu melewati garis finish. Maka untuk teknik jalan cepat ini dapat dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu gerakan start, jalan cepat, dan melewati garis finish. Tanpa penguasaan prinsip tersebut, siswa tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam perlombaan jalan cepat, siswa diminta untuk membaca berbagai macam gerakan jalan cepat dengan cermat, kemudian berlatihlah bersama-sama teman-temannya untuk mempraktekannya. Selanjutnya ya, ini ada beberapa ya pembelajaran jalan cepat yang akan diuraikan secara lengkap berikut ini. Yang pertama yaitu aktivitas pembelajaran gerak spesifik start pada jalan cepat. Start jalan cepat dilakukan dengan start berdiri, karena start jalan cepat ini kurang berpengaruh terhadap hasil perlombaan. Maka tidak ada teknik khusus yang harus dipelajari atau dilatih dalam start jalan cepat. Sikap start pada umumnya adalah berikut ini. Pada aba-aba bersedia, pejalan kaki menempatkan kaki kiri di belakang garis start, kaki kanan di belakang kaki kiri. Badan agak condong ke depan, tangan bergantung kendor. Pada bunyi pistol atau aba-aba ia segera langkahkan kaki kanan ke muka dan terus menerus jalan. Nah, lebih lengkapnya seperti ini ya gambarnya. Yang pertama ini seperti ini ya. Atlet dengan sikap berdiri yaitu berdiri di belakang garis. Ini posisi pertama, ada garisnya. Jadi atlet itu berdiri di belakang garis. Kemudian ketika petugas membunyikan aba-aba untuk bersedia, letakkan salah satu kaki lurus ke belakang. Sementara satu kaki lainnya digerakkan ke depan masih di belakang garis start dengan lutut sedikit ditekuk. Kemudian posisi badan lurus dan agak maju ke depan. Nah, ini posisi kedua, tangan rileks di sisi badan. Berat badan di pada kaki bagian depan. Selanjutnya ketika mendengar aba-aba gerakan kaki belakang ke depan dengan mengayunkan tangan ke belakang. Seperti ini gambarnya. Untuk 2, posisi badan. Posisi badan lihat pada gambar berikut ini ya. Teknik dasar jalan cepat yang kedua yaitu mengenai posisi badan ketika melakukan jalan cepat setelah aba-aba atau peluit dibunyikan. Sikap atau posisi tubuh ketika melakukan jalan cepat yang benar yaitu menghadap lurus ke depan, siku membentuk sudut 90 derajat dan tangan digerakkan harmonis dengan kaki secara bergantian. Nah, lengkapnya seperti ini gambarnya. Posisi yang pertama ya, pandangan lurus ke depan. Kemudian kedua ini posisi badan agak condong ke depan dan tegak. Kemudian ini
posisi sikunya, siku tangan membentuk sudut 90 derajat. Yang ketiga adalah teknik langkah kaki. Posisi awal, selanjutnya, dan selanjutnya seperti ini gambarnya ya. Teknik selanjutnya yang juga krusial yaitu langkah kaki saat jalan cepat. Teknik dasar jalan cepat yang benar yaitu kaki digerakkan ke depan dengan berat atau beban tubuh bertumpu pada paha. Ketika pergerakan kaki ke depan, lutut sedikit ditekuk seiring dengan ayunan kaki. Ketika kaki bersentuhan dengan tanah, yang mendarat terlebih dahulu adalah bagian tumit, lalu ujung kaki. Lebih jelasnya ada gambar seperti ini ya. Seperti ini. Yang pertama itu kaki digerakkan ke depan dengan berat atau beban bertumpu pada paha. Nah, pahanya ini lurus, yang satu tekuk. Nah, seperti ini. Kakinya tetap menempel pada tanah yang satunya. Kemudian lutut sedikit ditekuk seiring dengan ayunan kaki. Nah, seperti ini. Dan langkah selanjutnya itu ketika kaki bersentuhan dengan tanah, yang mendarat terlebih dahulu adalah bagian tumit lalu ujung kaki. Tumit ini baru ujung kaki. Itulah. Dan yang teknik yang terakhir yaitu teknik akhiran atau finish. Teknik akhiran atau finish yang benar dalam jalan cepat yaitu jangan langsung berhenti ketika menyentuh garis finish. Sebaliknya, tetap melakukan yaitu gerakan jalan cepat yang sama setidaknya sampai sejauh 5 km. Ya, 5 meter ya, setidaknya sampai sejauh 5 meter dari garis finish. Setelah menyentuh garis akhir, gerakan semakin melambat sehingga akhirnya benar-benar berhenti. Perlambatan gerak ini terlihat dari tumpuan beban tubuh berganti dari kaki satu ke kaki yang lainnya. Nah, pembelajaran PJOK untuk kali ini tentang atletik yaitu berupa jalan cepat. Terima kasih, semoga bermanfaat apa yang Bapak jelaskan dan semoga kalian semangat dalam menjalankan aktivitas pembelajaran ini. Dan Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.